Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Inna wa ta'ala ta'lim wa nafil intifa wa tadhkir wa hifadatu wal istifadah. Wal hasala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair. Tiwa'a wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin jamaah majelis dzikir Ponpes Sekian Al-Mubarak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita mengaji kitab Al-Minahus Saniyah karya Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani rahimahullahu taala. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada muallif kitab, pada semua guru kita, pada orang tua kita, semua ulama, ala hadinnya wa ala kulli niyatin shalihah wa ala ma nawabihi aslafun shalihun ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala Asy-Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani fi kitabih Al-Minahus Saniyah ala al-wasiyatil mabtuliyah ila an qala Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullahu ta'ala man istaqama fi taubatihi wa zahida fi dunya faqad intawa fihi sairul maqamat wal ahwalis salihah. Wa qala lan dawu sapa Sayyidi tuan ingsun Ali Al-Khawas, Syekh Ali Al-Khawas rahimahullahu taala, man istaqama, man utawi sapane wong istaqama kang istiqomah sapa man fi taubatihi ing dalem taubate man, wa zahida lan zuhud sapa man fi dunya ing dalem dunya, faqadin tawa mongko teman-teman kalipet fihi ing dalem man apa sairul maqamati, apa sekabehe pira-pira maqam, wal ahwali lan pira-pira tingkah as-solihati kang bagus. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa bersama-sama mengaji, bersama-sama menuntut ilmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kitab yang kita baca ini Al-Minahus Saniyah, kita masih pada pembahasan taubat. Taubat itu menurut bahasa, taubat itu menurut bahasa adalah kembali, dan menurut syariat taubat itu adalah kembali dari sesuatu yang menurut pandangan syariat itu adalah buruk kepada sesuatu yang dipandang baik menurut syariat. Nah, sehingga taubat itu adalah langkah pertama yang harus dilaksanakan oleh kita semua sebagai para muridin untuk menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan pengajian yang sebelumnya, kita sampai pada halaman ketiga dari kitab Al-Minahus Saniyah. Qala Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullahu ta'ala, man istaqama fi taubatihi wa zahida fid dunya faqad intawa fihi sairul maqamat wal ahwalis sholihah.
Barang siapa yang beristiqomah di dalam taubatnya, barang siapa yang beristiqomah di dalam taubatnya dan dia itu zuhud di dalam dunia, maka sesungguhnya semua makom, semua ahwal di dalam thariqah itu dilipatkan kepada dirinya. Barang siapa yang beristiqomah di dalam taubat, kemudian dia itu zuhud di dalam dunia, maka semua makom-makom di dalam thariqah, semua ahwal di dalam thariqah itu dimudahkan untuk dirinya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa taubat yang berada di puncak itu adalah taubat dari semua lintasan-lintasan yang mengarah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu taubat. Jadi taubat itu tidak hanya mencakup kepada taubat dari dosa besar atau dosa kecil, atau perkara-perkara yang makruh, atau dari kelalaian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi taubat itu adalah taubat dari segala lintasan-lintasan yang kita miliki ketika lintasan-lintasan tersebut mengarah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Nah, ketika seseorang itu beristiqamah di dalam taubat, satu. Kemudian yang kedua, dia itu zuhud di dalam dunia. Apa itu zuhud? Zuhud menurut bahasa itu ya benci atau meninggalkan. Zuhud. Zahida fid dunia, dia itu meninggalkan dunia. Itu menurut bahasa. Tetapi kalau menurut istilah, menurut syariat, di mana makna dari zuhud itu adalah meninggalkan segala sesuatu yang menyibukkan dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di mana kata Syekh Ali Al-Khawas, yaitu guru dari Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala, ketika seseorang itu sungguh benar-benar di dalam melaksanakan taubat, kemudian dia itu membenci, meninggalkan segala sesuatu yang dapat mengganggunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang yang seperti ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai makom-makom di dalam thariqah. Jadi kan makom-makom di dalam thariqah itu banyak jumlahnya. Ya, seperti yang pertama itu adalah taubat, kemudian waro, kemudian khauf, makom roja, makom zuhud, makom sabar, makom mahabbah, makom bako, makom fana, dan seterusnya. Jadi semua makom-makom yang disebutkan itu, ketika ada seseorang yang taubatnya itu benar-benar istiqomah, taubatnya tidak hanya taubat dari kemaksiatan-kemaksiatan, baik dosa yang kecil ataupun yang besar, tetapi dosa dia itu taubat dari semua lintasan-lintasan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia meninggalkan segala sesuatu yang menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya maka dia cepat untuk usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga hal ini adalah sebuah motivasi ya, di mana kita itu harus mengejar yang pertama itu adalah makom taubat, kemudian makom zuhud. Dua aja dulu. Nanti setelah dua ini selesai, maka untuk makom-makom setelah dua makom tersebut dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Tambihun yang bagi lil abdi an yufattisha a'dha'ahu dhahirah wal batinah subahan wa masa'an.
hal hafidat hududallahi ta'ala allati haddaha laha aw ta'addat wa hal qamat bima amarat bihi min ghaddil basari wa hifdzil lisani wal uduni wal qalbi wa ghairi dhalika ala wajhil ikhlas aw lam takun. Tambihun utawi iki iku peringatan yang bagi sayukiane lil abdi kedua hamba apa an yufattisha apa yento yufattisha apa meriksa sapa abad a'dha'ahu ing pira-pira anggotane abad adh-dhahirata kang zahir wal batinata lan batin sobahan ing dalam isuk wa masaan lan sore hal hafidat ana ta hafidat ngreksa sapa hal hafidat ana ta den reksa apa hududullahi taala apa pira-pira batasan-batasane Allah taala allati haddaha kang batasi sapa Allah ing hudud au ta'addat utawa nglewati apa hudud wa hal qamat lan ana ta jumeneng apa a'dha'ul dhahirah wal batinah bima kelawan barang amarat kang merintahaken sapa syariat bihi kelawan ma min ghaddil basari nyatane saking ngreksa peninggalan wa hifdzil lisani lan ngreksa lisan wal udhuni lan kuping wal qalbi lan ati wa ghairi dzalika lan saliyane mengkono-mengkono mazkur ala wajhil ikhlasi ing atase wajah ikhlas aw lam takum utawa ora jumeneng apa apa fa in ra'a mangko lamun ningali sapa abad jarihatan ing anggota min jawarihi saking pira-pira anggotane abad ataat hale taat apa a'dha syakara mangko syukur sapa abad Allah taala ing Allah taala walam yara lan ora ningali sapa abad nafsahu ing awak dhewe ne abad ahlan ing ahli lidzalika maring mengkono ketaatan wa in ra'a lan lamun ningali sapa abad ing a'dha talab takhat ing apa gawe rupak gawe kotor apa a'dha bimaksiatin kelawan maksiat minal ma'asi saking pira-pira kemaksiatan akhadha mongko ngalap sapa abad bin nadmi ing dalem penyesalan wal istighfari lan istighfar summa yashkuru mongko nuli-nuli syukur sapa abad Allah taala ing Allah taala idza lam yuqaddir nalikane ora nagdiraken sapa Allah alaihi ing atase abad aktsara ing luwih akeh min tilkal ma'siyati saking mengkono-mengkono maksiat walam yabtali lan ora maringi balak sapa Allah jawarihahu ing pira-pira anggotane abad allati asad kang maksiat apa a'dha bil amradi kelawan pira-pira penyakit wal jirahati lan pira-pira luka wad damami lan pira-pira luka wal quruhi lan tegese pira-pira luka. Fa inna kulla udwin mongko temen setuhune saben-saben anggota iku istahaqqa iku ngehaki apa udwin nuzulal bala'i ing turune bala bihi kelawan udwin fa'lam dzalika mongko weruh sapa sira dzalika ing mengkono-mengkono mazkur ya akhihi dulur ingsun walzami taubata walzam lan wajibaken sapa sira at-taubata ing taubat wa bughat lan benci sapa sira ad-dunya ing dunya tabaan krana ngikuti lillahi taala maring Allah taala. Fa inna Allah taala mangko temen setuhune Allah taala iku lam yandur ora ningali sapa Allah ilaiha maring Allah ilaiha maring dunya mundu khalaqaha saking khalaqaha nyiptaaken sapa Allah ing dunya li syiddati bughdihi krana banget sengite Allah laha maring dunya. Okay. Nah, kemudian dalam teks yang barusan kita baca di mana Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani rahimahullahu taala itu memberikan peringatan bagi kita semua
Apa isi peringatannya? Kata beliau, yang bagi lil abdi an yufattisha a'dha'ahu dhahirah wal batinah sabahan wa masa'an. Di mana beliau itu memperingatkan kepada kita bahwa kita itu sebagai seorang hamba itu harus selalu memeriksa anggota badan kita, baik anggota badan yang zahir, mulai dari lisan, mata, kemudian pikiran, tangan, kaki, pendengaran, dan lain sebagainya. Atau wal batinah, hati atau ruh, atau lintasan-lintasan yang ada di dalam hati. Ya, jadi kita harus selalu memeriksa apakah anggota badan kita itu selalu atau menjaga batasan-batasan atau aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ya. Jadi mulai dari pagi, mulai dari setelah bangun tidur sampai mau tidur lagi, sampai bangun lagi, ya kita harus bermuhasabah, harus berintrospeksi diri, harus mengoreksi, harus memeriksa apakah kita itu sudah apa belum sih melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala atau belum gitu. Nah kemudian wahal qamat bima amarat bihi min ghadil basari wa hifdzil lisan wal udhun wal qalbi wa ghairi dzalika ala wajhil ikhlas. Nah kemudian ketika kita melihat anggota badan kita itu sudah melaksanakan semua perintah-perintah Allah Ta'ala, yaitu mulai dari pelaksanaan ibadah-ibadah yang wajib, kemudian menjaga penglihatan, menjaga pendengaran, menjaga lintasan-lintasan hati dari bersuudzon, berprasangka yang buruk kepada orang lain. Seandainya sudah, nah apakah ibadah kita yang tadi itu sudah dilaksanakan dalam keadaan ikhlas atau belum? Gitu. Sudah melaksanakannya secara ikhlas atau belum? Kalau memang kita menemukan anggota badan kita itu melaksanakan maksiat, fa in ra'a jarihatan min jawarihi ata'at syakarallah ta'ala. Ketika kita melihat, menemukan anggota badan kita itu mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama adalah kita bersyukur. Syakarallah ta'ala, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah menjadikan anggota badan kita mau melaksanakan perintah-perintah Allah dan mau menjauhi semua larangan-larangan Allah. Bersyukur. Kemudian itu kalau kita menemukan atau mendapati anggota badan kita itu melaksanakan perintah Allah. Nah kemudian bagaimana ketika kita mendapati anggota badan kita tidak melaksanakan tugasnya? Walam yara nafsahu, masih ada ini tadi. Syakarallah ta'ala, dia harus bersyukur kepada Allah Ta'ala. Walam yara nafsahu ahlan lidzalik. Tapi ketika kita itu tadi mendapati anggota badan kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, satu, kita harus bersyukur. Kemudian yang kedua, walam yara nafsahu ahlan lidzalik. Dia tidak boleh merasa bahwa dirinya itu pantas untuk melaksanakan ibadah tadi. Dia tidak memandang dirinya itu adalah ahli dalam ibadah. Kita sudah puasa, kita sudah sholat, kita sudah zakat, kita sudah berbagi dengan sesama, kita sudah menolong orang lain misalnya. Ya maka selain kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita harus memiliki prinsip bahwa sebenarnya kita itu belum pantas untuk melaksanakan ibadah-ibadah tadi. Ya karena
Seseorang yang pantas untuk melaksanakan ibadah-ibadah tersebut itu adalah orang yang memang sudah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala akan statusnya sebagai seorang hamba Allah. Nah, seringkali kita itu mengaku-ngaku. Bahkan kalau ada donasi gitu kan, donasi pembangunan masjid ataupun yang lain. Kan ada donasi tuh yang dibagikan ke masyarakat, 50.000 udah jadi hambanya Allah. Gitu. Ya. Yang terlalu murah gitu. Jadi status hamba Allah hanya dengan 50.000. Ya padahal status hambanya Allah, status kita sebagai hambanya Allah itu ya tidak mudah untuk kita dapatkan. Karena Nabi Muhammad SAW itu kan dipilih, diberi pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Engkau itu pengen menjadi nabi dan raja, atau engkau itu ingin menjadi seorang nabi dan hamba Allah. Nah, Rasulullah itu kan lebih memilih seorang nabi dan sekaligus hambanya Allah. Nah, contoh atau gambaran dari hamba Allah Subhanahu wa taala itu ya seperti Nabi Muhammad gitu tuh. Yang beliau itu secara totalitas hanya menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak menghambakan dirinya kepada harta. Beliau tidak menghambakan dirinya kepada keluarga. Beliau tidak menghambakan dirinya kepada umat gitu kan. Tapi beliau hanya menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lain, misalnya terkait tanggung jawab beliau kepada umat Islam, tanggung jawab beliau kepada keluarganya, tanggung jawab beliau kepada saudara-saudaranya, yaitu hanya sekedar kewajiban. Tapi untuk menghambakan diri ya Rasulullah SAW itu hanya menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terkadang kita itu nggak sadar. Terkadang kita itu nggak sadar bahwa kita itu sebenarnya telah menghambakan diri kita kepada nafsu kita. Menghambakan diri kepada nafsu kita, kepada diri kita, kepada kekayaan kita, kepada keluarga kita. Ya padahal dari makna kalimat la ilaha illallah, la ilaha artinya la ma'budah, tidak ada penyembahan, tidak ada sesembahan, tidak ada yang disembah. Berarti ketika seseorang itu menyembah, berarti dia menghambakan dirinya kepada sesuatu itu. Ketika kita itu menyembah diri kita, berarti kita telah menghambakan diri kepada diri kita. Kita punya kekayaan, kita punya jabatan, kita punya harta. Nah, kalau memang yang kita itu menghambakan diri kita kepada semua yang kita miliki tadi itu, ya berarti hakikatnya kita telah menghambakan diri kita kepada diri kita, menghambakan diri kepada diri kita, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga status hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak cukup dengan 50.000 tadi ya. Dalam donasi itu kan biasanya fulan nyumbang 100.000, fulan nyumbang 1 juta. Nah, ada nih yang namanya itu nggak ditulis, tetapi ditulisnya adalah hamba Allah yang menyumbang 50.000. Nah, jadi status hamba Allah Subhanahu wa ta'ala itu cukup dengan 50.000. Ya kan nggak kayak gitu, terlalu mudah gitu untuk menjadi hamba Allah ta'ala. Oke. Oke, jadi selain kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita mendapati diri kita sudah melaksanakan ketaatan, langkah yang kedua adalah kita harus memandang bahwa diri kita itu tidak pantas, belum pantas untuk menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga bisa melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Tuh kondisi yang pertama. Nah, sebaliknya wa in ra'aha
talattakhot bima'siyatin minal ma'asi akhadha bin nadami wal istighfar thumma yashkurullaha ta'ala idza lam yuqaddir alaihi aktsara min tilkal ma'siyah. Nah, kemudian ketika kita mendapati diri kita itu tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, disuruh ngaji nggak mau ngaji gitu kan. Oh, ada yang di luar nih. Nah. Disuruh ngaji, suruh masuk ke majelis, mendengarkan pengajian nggak mau. Ya, misalnya kayak gitu misalnya nih, contohan. Dia melihat bahwa dirinya itu tidak taat kepada Allah, ya kan? Maka langkah yang dia ambil itu apa? Nah, maka di sini disebutkan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, kata beliau akhadha bin nadam. Ya, dia harus mengambil langkah, yaitu berupa penyesalan. Nah, tinggal kita tanya, yang nggak mau masuk ke majelis, yang nggak mau ngaji di luar, yang sibuk ngobrol gitu kan, sibuk ngopi atau ngobrol, itu ada penyesalan nggak di dalam hatinya? Itu. Apakah di dalam hatinya itu terdapat penyesalan atau tidak? Kalau memang ada penyesalan, oh berarti alhamdulillah, berarti dia masih ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau memang tidak ada penyesalan, oh berarti orang ini sakit. Nah, orang ini sakit. Kalau nggak sakit akalnya, ya berarti jiwanya yang sakit kan gitu. Kalau akalnya nggak sakit, berarti jiwanya yang sakit. Nah, sehingga orang yang seperti itu perlu diobati. Oke, yang pertama akhadha bin nadami. Dia harus mengambil langkah, yaitu berupa penyesalan. Yang pertama dia harus menyesal ketika dia mendapati dirinya tidak dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wal istighfar. Selain penyesalan, dia harus meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa sih makna istighfar itu? Kan kita sering berdoa, Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya. Istighfar, meminta ampunan. Jadi kalau istighfar itu atau ampunan itu, ghufran itu ya, ghufran, ampunan. Itu artinya adalah menutupi. Jadi istighfar, kita sudah melakukan dosa, kemudian kita itu beristighfar, meminta ampunan. Arti dari ampunan itu adalah menutupi. Maksudnya, ketika kita melakukan dosa, bukan berarti dosa itu dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan. Tetapi arti dari ampunan itu adalah Allah taala menutupi dosa-dosa tadi sehingga tidak terlihat oleh Allah, tidak terlihat oleh makhluk, tidak terlihat oleh malaikat. Nah, sehingga seakan-akan statusnya itu adalah orang yang bersih. Itu tuh. Ya, ibarat ketika seseorang itu memiliki kasus. Seseorang memiliki kasus. Ya. Dia itu pengen mencalonkan diri sebagai misalnya lurah gitu kan. Dia lurah. Nah, sebelumnya dia itu memiliki catatan yang buruk di masa-masa sebelumnya. Itu ada catatan buruk masa lalunya gitu. Di masa lalunya itu memiliki catatan buruk. Nah, sehingga ketika dia itu mencalonkan diri sebagai kepala desa atau sebagai lurah, ya otomatis dia itu apa? Dia itu orang yang memiliki nilai yang merah gitu tuh, nilai yang minus. Nah, tetapi nilai yang minus itu bisa ditutupi. Ditutupi pakai apa? Pakai duit. Gitu. Nah, sehingga masyarakat yang memandang dia itu buruk,
Karena mereka sudah ditutupi dengan uang, ya berarti masa lalu yang buruk tadi itu sudah tertutup lantaran ada uang, sehingga mereka itu kembali untuk mau memilih dia sebagai kepala desa. Itu pendekatan saja. Nah, manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala pun demikian. Jadi ketika kita itu berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, nah kemudian kita itu ingin memperbaiki diri, kan? Yang pertama, di mana langkahnya itu kita harus menyesal. Nah, kemudian yang kedua, kita itu minta istighfar tadi, minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan makna dari istighfar itu adalah menutupi dosa kita agar dosa kita itu tidak terlihat, gitu. Nah, langkah yang ketiga adalah summa yashkurullaha ta'ala. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa bersyukur? Kan kita sudah melakukan dosa. Kita tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada diri kita. Kenapa bersyukur? Nah, di sini dijelaskan karena lam yuqaddir alaihi aktsara min tilkal ma'siyah, ya karena Allah taala itu tidak mentakdirkan diri kita untuk melakukan perbuatan maksiat yang lebih besar dari maksiat yang kita perbuat itu. Nah, sehingga dari sini terdapat 3 poin di mana ketika seseorang itu melakukan kemaksiatan. Yang pertama adalah penyesalan, yang kedua istighfar, dan ini sudah secara umum diketahui oleh kita, oleh saudara-saudara kita. Nah, yang ketiga, dan ini yang jarang-jarang kita lakukan, bahwa setelah kita melakukan dosa itu, kita sebenarnya tidak cukup untuk hanya sekedar menyesal kemudian meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala tanpa bersyukur, gitu. Nah, sehingga kita harus di samping tadi menyesal, meminta istighfar, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, di samping itu jika kita juga harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah taala hanya mentakdirkan kemaksiatan kepada kita dengan kemaksiatan yang seperti itu, bukan kemaksiatan yang lebih besar. Itu. Mana tadi? Lam yuqaddir alaihi aktsara min tilkal ma'siyah. Satu lagi alasannya kenapa bersyukur, ya karena lam yattali jawarihahu allati asab bil amradi wal jarahati wad damamili wal kuruh. Selain itu kita juga bersyukur karena setelah kita melakukan dosa, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ujian, tidak menurunkan cobaan kepada kita, cobaan yang sifatnya itu kontan. Dan jadi kalau zaman dulu misalnya seperti umat-umat nabi-nabi terdahulu, umatnya Nabi Musa, di mana ketika mereka itu tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi bala oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana yang awalnya mereka adalah manusia, mereka dijadikan monyet. Itu umatnya Nabi Musa. Selain itu, umatnya Nabi Musa juga ketika mereka tidak mau tobat, ketika mereka melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu diberi ujian oleh Allah taala berupa apa? Tersesat selama 40 tahun. Tersesat di dalam pegunungan, dalam hutan kalau di Indonesia, di padang pasir. Selama 40 tahun itu mereka tersesat. Nah, itu cobaan atau bala yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka, di mana siksaan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara kontan. Nah, tapi kalau umat Islam sekarang ketika mereka melakukan sebuah dosa, melakukan sebuah kemaksiatan, Allah Ta'ala tidak menurunkan siksaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka secara kontan. Nah, sehingga
karena Allah Ta'ala tidak menurunkan cobaan secara kontan, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Ya karena memang alasannya itu fa inna kulla udwin istahaqqa nuzulal bala'i bihi. Ya karena memang setiap anggota badan kita yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berhak untuk turunnya bala, turunnya cobaan, turunnya siksaan secara kontan. Nah, tetapi karena saking besarnya karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, sehingga meskipun kita itu telah melakukan perbuatan maksiat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan cobaan itu secara kontan. Nah, sehingga itu harus disyukuri. Nah, sehingga fa'lam dzalika ya akhi walzamit taubata wa bughdid dunya taba'an lillahi ta'ala. Maka ketahuilah hal itu wahai saudaraku, dan walzamit taubah, dan konsistenlah kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabghadid dunya, dan bencilah, tinggalkanlah dunia, tabaan lillahi ta'ala, karena alasannya hanya mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna Allah Ta'ala lam yanzur ilaiha, ya karena Allah Ta'ala itu tidak melihat kepada dunia mundu khalaqaha, semenjak Allah Ta'ala menciptakan dunia. Disyiddati bughdhihi laha, ya karena dunia itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fil hadits lan ikut tetep ing dalam hadis hubbul mali utawi demen dunia, wasirfa atau wasarofa, lan saraf itu berlebihan, yubitani iku nyukulaken apa hubbul mal wasaraf an-nifaq ing sifat kemunafikan fil qalbi ing dalam ati, kama yumbitu pama kaya dene barang yumbitu kang nyukulaken apa alma ubanyu albaqala ing sayuran. Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan hubbud dunya wasaraf yumbitanin nifaq fil qalb kama yumbitul ma'u al-baqala. Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah SAW itu bersabda, mencintai dunia. Kata dia menyebutkan dunia itu mencintai dunia, cinta dunia. Apa itu dunia? Dunia itu adalah segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia itu. Jadi ulama tasawuf itu mengistilahkannya dengan istilah aghyar. Aghyar itu adalah hal yang lain, benda yang lain. Hubbud dunya, mencintai dunia, satu, wasarofa, dan berlebih-lebihan, itu yumbitanin nifaq, itu dapat menumbuhkan kemunafikan di dalam hati. Jadi munafik itu apa sih? Munafik itu artinya orang yang menyembunyikan. Kalau di zaman Rasulullah, orang-orang munafik itu aslinya adalah mereka dari kalangan orang Yahudi, orang Nasrani yang menyembunyikan kekufuran di dalam hati mereka, dan casingnya itu berupa casing orang Islam. Jadi ibarat HP lah sekarang itu, HP Cina, dalemannya atau mesinnya itu mesin Cina, ya. Tapi casingnya itu casing Jepang gitu. Kan banyak dari kita itu yang memiliki sifat-sifat yang seperti itu, yang katanya mencintai ulama itu kan, yang katanya mencintai ulama, kemudian menghormati ulama, memuliakan ulama. Nah, itu casingnya.
Nah, sementara sebenarnya bukan mencintai ulama, bukan mengagumi ulama, bukan mengagungkan ulama, ya tapi hakikatnya itu yang menjerumuskan ulama. Jadi di depan ulama itu dia selalu memuji, mengaku sebagai orang yang cinta kepada ulama dan lain sebagainya. Ya tapi tujuannya adalah untuk apa? Untuk membenturkan antara ulama yang satu kepada ulama yang lain. Tapi tujuannya adalah membenturkan ulama dengan negara. Itu kan banyak orang-orang yang seperti itu. Nah, sehingga ketika kita sudah mengetahui bahwa cinta harta, hubbul mal, cinta harta dan berlebih-lebihan itu dapat menumbuhkan sifat kemunafikan di dalam hati. Nah, sehingga sebagai seorang murid, ya kita harus mengikuti semua apa yang diperintahkan oleh guru kita. Ya karena memang pertama kali hal yang ditempuh di dalam thariqah itu adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan taubat itu tidak cukup dengan ucapan, tetapi taubat itu membutuhkan bukti. Taubat itu membutuhkan bukti. Sebagaimana orang yang bilang kepada pacarnya, saya mencintai dirimu, itu kan baru lisan. Maka si pacarnya ini membutuhkan apa? Bukti. Apa bukti kecintaan kita kepada si doi, kan gitu. Nah, maka baik itu taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya cukup dengan ucapan, tetapi perlu adanya bukti. Ketika kita hanya mengaku-ngaku saja, ya maka apa bedanya kita dengan orang-orang yang munafik, orang-orang yang menutupi dirinya dengan keimanan, sementara di dalam hatinya itu terdapat kekufuran. Naudzubillahi min dzalik. Waqad kana Abu Abdullah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala yaqul wallahu taala a'lam bis-shawab. Demikianlah para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengajian pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan tadi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.